Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bisanadinal muttasil ilal imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Hadis yang ke-12 bersumber dari Abdullah ibn Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah bersabda dalam artian menceritakan kepada sahabat sebuah peristiwa yang besar, dan ini menjadi satu iktibaran bagi sahabat ataupun orang yang mendengarkannya. Intalaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila garin fadakhaluhu. Berangkat 3 orang. Nafar itu ma bainas salasati ilal asyarah, mulai 3 sampai 10. Jadi berangkat 3 orang mimman kana qablakum, dari umat sebelum kalian, hatta awahumul mabit ila garin fadakhaluhu, sehingga sampai kepada malam hari mereka mencari tempat peristirahatan, akhirnya masuk ke dalam gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Kemudian batu besar yang ada di tempat itu menutup mulut gua, tertutup mulut gua. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bi sholihi a'malikum. Kalian tidak akan bisa keluar daripada gua ini kecuali kalian bertawassul dengan amal-amal soleh kalian. Itu ada inisiatif dari salah satu yang terkurung di dalam gua. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh bertawassul dan dianjurkan sekali bertawassul itu dengan amal soleh. Qala rajulun minhum, lalu dimulai salah satu dari mereka. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Fana abi talabu syajari yawman falam urih alaihi ma hatta nama fahalabtu lahuma gabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Falabistu wal qadahu ala yadi antaziru istiqazahuma hatta bariqal fajru wasibyatu yatagawna inda qadamayya fastayqaza fashariba gabuqahuma. Ada seorang anak yang bakti kepada ibu bapaknya. Setiap hari dia memeraskan susu dari hewan sapi ataupun kambing. Dia tidak mau meminumnya kecuali ibu bapaknya yang meminum terlebih dahulu. Pada suatu ketika dia disuruh untuk mencari kayu bakar istilahnya. Ketika datang ke rumah, orang tuanya sudah tidur terlelap. Karena tadi prinsipnya kada mau membakasi bakas sorong gasan kuitan, akhirnya terus menunggu sampai kuitan bangun. Sampai anak istri, bahkan anaknya merengek, dia tidak mau memberikannya kecuali nininya ataupun kainya bangun dulu. Lalu Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi sakhrah fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Ya Allah, seandainya kebaktian nang ulun gawi ini menuntut ridho sampian, tolong bukakan mulut gua ini supaya kami bisa keluar. Akhirnya apa? Batu yang menutup mulut gua tergeser cuma sedikit, tidak sanggup untuk mereka keluar. Qala al-akhar, disambung lagi tawassulan daripada yang lain. Allahumma kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya
Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalu an-nisaa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alayha. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi. Laki-laki ini dia mencintai anak daripada sepupunya, anak sepupu. Lah, mencintai sepupunya sendiri. Bahkan dia kalau diibaratkan cintanya tadi seperti suami mencintai istrinya. Dan pada suatu ketika dia memberi 120 dinar untuk membantunya melampiaskan nafsunya. Artinya membawa berzina, cuma dibarinya 120 dinar. Ketika sudah memungkinkan untuk berzina, perempuan tadi bersuara, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Takwalah kamu kepada Allah, jangan kamu masukkan cincin ke dalam utas atau utas ke dalam cincin kecuali bihaqnya. Artinya kalau resmi silahkan, tapi kalau tidak resmi takutlah kamu kepada Allah. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba. Mendengar kata-katanya, aku tinggalkan dia dan ku relakan 120 dinar tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sukhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Dengan tawasulnya tadi, batu pun kembali bergeser, cuma masih belum sanggup untuk keluar dari dalam itu gua. Wa qala tsalitsu, yang terakhir, Allahumma inni ista'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba fasammartu ajrahu hatta kasrat minhu al-amwal faja'ani ba'da hinin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Yang ketiga, dia bertawasul, ya Allah, dulu ulun pernah menyewa orang atau memakai jasa tukang upah. Tuntung bagawi bubuhan tukang upah tadi ulun serahkan upah masing-masing kecuali satu orang. Ibaratnya iakannya diupah upahannya tadi 1 liter baras. Nah, satu orang belum lagi terjolong. Ujarnya kain aja. Dihadangi esok kada datang-datang. Akhirnya ulun kembangkan beras ini, ya kah, sedikit demi sedikit akhirnya berbanyak harta. Ketika sudah sukses baru datang ampunnya. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Mana upahku semalam? Fakultu, aku jawab, kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat, minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq, itu ada onta, ada sapi, ada kambing, ada budak, itu semuanya milikmu. Lalu ujar nang pambil upah tadi, ya Abdullah la tastahzi bi, kamu jangan mengolok-olok aku, serius. Mentang-mentang aku suka susah lalu ikam mau ulu-ulu aku. Fakultu, ujar laki-laki nang bertawassul tadi, la astahzi'u bika, aku kan mau ulu-ulu ikam, dasar sebenarnya, dasar serius ini ampun ikam. Fa akhadhahu kullahu, singkatnya laki-laki tadi mengambil semuanya, kada bertinggalan. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Lalu laki-laki yang ketiga ini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fi fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshuna. Akhirnya sebab tawassul yang ketiga, batu tergeser dan mereka pun bisa keluar daripada itu gua. Muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan afadal hadis istihbabud du'ai waqtal karbi wa ghairihi. Sunnah berdoa baik saat kesusahan ataupun tidak. Kenapa? Karena sejatinya doa itu ialah ibadah. Kenapa? Allah menyuruh ud'uni astajib lakum. Di situ ada fi'il amar. Lah ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Nah, kalau kita tadi berdoa mengerjakan perintah Tuhan, imtisal terhadap suruhannya, itu sudah ibadah.
Wattawassul ilallahi ta'ala bisolihil amal, dan hadis ini menjelaskan tentang boleh bertawassul dengan amal soleh. Kemudian di dalam ini hadis tadi ada kelebihan bakti lawan engkuitan. Kemudian di dalam ini hadis menunjukkan bahwasanya amal yang didasari dengan ketulusan itu akan membuahkan hasil. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Karena itulah jangan bosan, jangan ragu untuk berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.